Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sidang jamaah Jumat yang saya muliakan dan saya cintai, izinkan khatib sebelum membaca dua al-khutbah nantinya menyampaikan sedikit mau'izah hasanah dalam bahasa Indonesia untuk menjadi renungan bagi kita bersama. Sidang jamaah Jumat yang saya muliakan, Islam hadir sebagai rahmatan lil alamin. Islam hadir untuk menjadi solusi bagi umat manusia, bukan hanya sebagai solusi bagi umat Islam, tetapi bagi alam semesta. Nah, untuk menjadi muslim yang baik, tentu kita harus ada patokan dan standar. Maka untuk mendapatkan standar dan patokan ini, tentu kita harus ada panutan. Nah, panutan yang paling pantas untuk kita jadikan idola dan standar dalam menjalani kehidupan beragama, terutama agama Islam, tiada lain dan tiada bukan adalah baginda besar Nabi Muhammad SAW. Namun yang menjadi problematika, Nabi Muhammad SAW karena berjarak dengan kita ribuan tahun, maka interpretasi terhadap beliau sangat banyak, sehingga kita sebagai orang awam, apalagi yang tidak latar belakangnya mondok atau belajar di pondok pesantren atau memfokuskan diri di dalam belajar agama Islam, pasti akan kebingungan untuk menginterpretasikan bagaimana sih sosok Nabi kita Muhammad SAW. Karena begitu banyak dai, begitu banyak penceramah, begitu banyak ustaz, dan itu menjadi sebuah persoalan tersendiri dalam kehidupan ini. Maka izinkan khatib menyampaikan rangkuman atau kesimpulan sederhana yang mungkin bisa diterima dengan mudah oleh hadirin sekalian nantinya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang saya muliakan, inti Nabi Muhammad SAW diutus ke alam dunia ini, yang pertama adalah untuk meningkatkan peradaban dunia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh Nabi Muhammad itu memiliki akhlak di atas, ala itu di atas akhlak yang mulia.
Jadi jika kita tahu bahwa seseorang itu baik, seseorang itu mulia, maka Nabi Muhammad akhlaknya di atas akhlak yang mulia. Namun kita jangan menyederhanakan akhlak ini. Jangan akhlak itu kita interpretasikan atau kita tafsirkan hanya sebatas perilaku. Namun akhlak di sini jauh melampaui itu, yaitu peradaban. Peradaban itu mencakup banyak sektor. Apapun yang menunjukkan kepada kemajuan, baik itu infrastruktur, teknologi, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, itulah peradaban dan itulah tujuan Nabi Muhammad SAW hadir. Maka jika kita ingin memahami Nabi, kita harus kembali kepada 23 tahun Nabi hidup ketika setelah diutus menjadi Rasulullah, yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Maka kita harus membaca banyak sekali literasi bagaimana kehidupan Nabi selama 23 tahun. Itulah patokan kita, dan itu tidak mudah. Maka saya sederhanakan tadi bahwa yang pertama Nabi menjalankan hidupnya sebagai Rasulullah, sebagai panutan, itu untuk fokus terhadap peradaban. Peradaban itu ada dengan atau harus didasari oleh ilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi memang sudah sewajarnya orang-orang yang dianggap pintar, orang-orang yang dianggap cerdas itu memiliki derajat yang baik di dalam kehidupan ini. Memang itu sudah janji Tuhan. Dan lagi-lagi jangan kita kotakkan bahwa ilmu yang masuk di situ adalah ilmu agama. Tidak ada pengkotakan ilmu di situ. Kita kembali kepada ayat Quran. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Dan Allah mengajarkan Nabi Adam melalui malaikat pada awal penciptaannya. Allama dari kata ilmu, mengajarkan ilmu. Ilmu apa? Kullah, asma'a kullah. Nama-nama. Nama apa? Nama ini dia, ini langit, ini bumi. Kepada Allah belum ada yang tahu. Nabi Adam pun belum tahu apa-apa pada saat itu. Jadi dia nah ilmu. Jadi ilmu itu adalah bukan kita kotakkan. Sejak kapan ada pengkotakan bahwa ilmu itu kalau dalam agama Islam kita percaya ilmu syariat? Tidak. Tetapi semua ilmu hal itulah ilmu. Itulah tujuan Nabi. Makanya ada hadis Nabi, utlubul ilma wal wisi. Walaupun itu banyak terserah ada yang bilang hadis maudhu, hadis dhaif, tetapi banyak yang menganggap itu memang ucapan Nabi. Pada saat itu Nabi di Mekah. Jadi tutup ilmu ke Cina. Artinya apa? Di Cina belum banyak muslim, belum ada muslim pada saat itu. Artinya ilmu kami di Cina sudah berkemajuan, berkeadaban. Sekarang kita hidup di Indonesia ini sudah sangat indah, bapak-bapak semua. Sudah ada traffic light, lampu lalu lintas, polisi, dan segala perlengkapan negara yang luar biasa. Ini adalah sebuah kemajuan, sebuah peradaban, di mana kita mungkin melihat di beberapa negara di Timur Tengah dan lain-lain ketertinggalan. Nah, yang mendekati Islam ya kita. Semakin maju semua bangsa, semakin beradab semua bangsa, itulah tujuan Islam ada. Maka jangan kembali balik. Jangan sampai kita malah kemunduran di Islam. Semakin kita tidak mendekati sebagai sebuah kemajuan, semakin Islam tidak, justru kembali. Berdasarkan dengan literasi atau patokan kita sebagai Nabi Muhammad SAW. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwa semangatlah kita dalam menuntut ilmu. Jadilah kita muslim yang produktif. Semakin kita berproduktif, semakin kita punya ilmu, semakin banyak yang bisa kita kuasai, maka semakin banggalah Nabi kita memiliki umat seperti kita. Jadi kalau kita ingin membanggakan Nabi, membanggakan Islam, maka kita harus memiliki ilmu yang banyak, menjadi ahli teknologi, menjadi insinyur, menjadi dokter yang ahli, menjadi apapun, dai juga termasuk. Tetapi memiliki pemahaman yang komprehensif, memiliki pemahaman yang universal. Jadi jangan mau kita terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman yang sepihak, pemahaman-pemahaman yang parsial, tetapi harus komprehensif. Oleh karena itu, para jemaah hadirin sidang jamaah Jumat yang saya muliakan, maka kita harus senantiasa menjadi
manusia yang bermanfaat. Karena itu juga bagian daripada tujuan Nabi Muhammad dihadirkan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat. Jika manfaat kita baru untuk diri, maka begitulah nilai kita. Semakin besar manfaat kita terhadap diri, lingkungan, alam semesta, maka semakin besar pahala kita dan semakin menunjukkan bahwa kita adalah kualitas terbaik, dan itu maunya Islam. Jadi jangan hanya fokus kepada diri, tetapi kita fokus dulu ke diri, keluarga jika kita belum selesai. Namun jika sudah selesai, maka bermanfaatlah sebanyak-banyaknya. Manfaat itu dengan apa? Lagi-lagi dengan ilmu. Dengan ilmu kita akan bermanfaat. Dengan ilmu kita akan memiliki pendapatan finansial yang maksimal, kita akan bermanfaat. Jadi kaya itu adalah berbanding lurus dengan ilmu pengetahuan. Karena dengan kita memiliki finansial yang banyak, kita akan bermanfaat. Jadi lagi-lagi jangan pernah terpengaruh dengan hal-hal yang kontradiktif. Seolah-olah kaya itu bukan ajaran Islam, justru kebalik. Waktu zakah, mengeluarkan zakat itu bagian daripada ajaran Islam. Tidak mungkin kita miskin mengeluarkan zakat. Jadi harus kaya. Sinergi kaya akan bisa apabila kita punya ilmu, punya keahlian, punya produktivitas. Maka jika kita ingin menjadi Islam yang membanggakan, kita harus menjadi muslim yang produktif. Kita harus menjadi muslim yang punya manfaat, bukan sebagai konsumtif. Konsumtif itu tidak ada manfaat, Bapak Ibu, Bapak-bapak yang sudah dimaklumkan. Maka coba kita introspeksi diri. Apakah muslim di Indonesia, muslim di dunia, banyakkah kita menjadi manfaat bagi alam, ataukah sebaliknya? Itu introspeksi bagi kita. Hal ini sedang dimaklumkan yang saya lihat. Poin kedua yang saya sampaikan adalah Islam hadir untuk menebar kasih sayang. Islam itu dari kata damai salam. Ayat Al-Quran jika kita rangkum, kita kecilkan, kita kita spesifikkan, maka selalu diawali dengan kalimat basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat dua kata sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang dari kata asalnya Ar-Rahimah, yaitu cinta, kasih sayang. Maka kita harus menjadikan diri ini sebagai penebar kasih sayang. Itu tidak akan terwujud apabila kita tidak memahami mindset ini, tidak memahami bahwa Islam dihadirkan untuk menebar kasih sayang. Bapak-bapak hadirin sidang jamaah Jumat yang saya muliakan, kita harus mengerti bahwa setiap manusia tidak ada yang namanya kesempurnaan. Pasti itu sebuah keniscayaan. Jadi kita pasti ada plus dan minus. Maka cinta kasih sayang ini akan terwujud apabila kita memandang sesama kita dengan pandangan kasih sayang. Apabila kita melihat kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau kita fokus kepada kejelekan, maka saya pastikan semua yang ada di dunia ini pasti ada. Jadi tidak ada yang baik, tidak kita saling mengasihi. Jadi supaya kita bisa saling mengasihi, maka pandanglah mereka semua dengan pandangan yang positif. Lihat kebaikannya, keburukannya, jangan dibahas, jangan dilihat. Baik sesama kita maupun antar instansi, apalagi rakyat dan pemerintah dengan rakyat. Supaya ada kasih sayang antara pemerintah dengan rakyatnya, rakyat sesama rakyatnya, maka ini harus kita sebarkan bahwa kita melihat sisi positif atau kebaikan-kebaikan. Karena jika kita kembali malah melihatnya sesuatu yang negatif, maka tidak ada ujungnya. Yang berujung nanti terjadi perpecahan, terjadi keributan. Nah, ini kita sebagai muslim harus sadar bahwa Islam yang ada di Indonesia Islam yang indah, Islam yang damai. Maka kita jangan terkecoh dengan pemahaman-pemahaman yang ingin membenturkan, karena itu bukan daripada ajaran Islam itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapak sidang jamaah Jumat yang saya muliakan, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi mau'izah hasanah bagi saya pribadi dan kita semua. Kembali dari sini, Bapak-bapak yang hadir mayoritas daripada Kementerian Perindustrian, maka menjadilah pegawai yang produktif, pegawai yang memberikan manfaat
manfaat sebanyak mungkin terhadap bangsa dan rakyat Indonesia, maka Anda sudah mendapat pahala yang besar. Bukan malah fokus ke yang lain, yang mengejar pahala di bidang yang bukan titipan Tuhan kepada kita. Allah sudah menitipkan bapak-bapak semua di kementerian ini untuk bersinergi dengan semua instansi agar apa? Manfaat terhadap jutaan rakyat Indonesia di bidang perindustrian. Maka itu yang kita manfaatkan. Jangan terkecoh dengan melakukan maksimal pekerjaan kita di bidang ini tidak ada pahalanya. Salah. Justru disinilah ada pahala yang besar bagi bapak-bapak sekalian. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah